Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah yang semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan nikmatnya kepada kita semua. Semoga dengan senantiasa kita bersyukur kepada Allah, hidup kita akan dipenuhi dengan keberkahan, langkah-langkah kita terbimbing oleh hidayah, hingga meninggal nanti kita dalam kondisi husnul khatimah. Kemudian selawat beriring salam semoga tetap Allah Azza wa Jalla curahkan kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, dan umat Islam yang istiqomah hingga hari kiamat nanti. Berikutnya tidak lupa dan selalu khotib berwasiat kepada diri pribadi khotib, kemudian kepada hadirin sekalian, agar kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah kapanpun dan dalam kondisi apapun, karena ketakwaan adalah sebaik-baik bekal. Allah Azza wa Jalla berjanji bahwa orang yang bertakwa akan diberi jalan keluar dari setiap kesulitan, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, dan disediakan surga yang seluas langit dan bumi. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ketika Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu melewati kuburan, beliau menangis hingga air matanya bercucuran dan membasahi jenggotnya yang lebat. Para sahabat yang ada bersama beliau pun bertanya, kenapa ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang yang beriman, kenapa ketika engkau mengingat surga dan neraka, tangisan engkau tidak seperti ini, sementara ketika engkau melihat kuburan, Anda menangis sedemikian rupa? Sahabat yang mulia Utsman bin Affan menjawab, sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya alam kubur itu adalah perjalanan pertama dari alam akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru min. Jika seseorang selamat dari siksanya, maka perjalanan berikutnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min. Dan jika dia tidak selamat dari siksanya, maka perjalanan berikutnya akan lebih berat baginya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, sahabat mulia Utsman bin Affan menangis karena beliau paham betul bahwa setiap manusia akan meninggal dunia. Setiap kita akan berpindah ke alam kubur. Setiap kita akan menemukan yang namanya kematian. Namun setiap orang tidak tahu apakah ia akan mendapatkan nikmat kubur atau sebaliknya mendapatkan siksa kubur. Dan ia juga tidak tahu seberapa lama ia akan berada di alam kubur, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun atau lebih dari itu. Hanya Allah yang tahu berapa lama nanti kita berada di alam kubur. Sudah 1447 tahun sampai tahun ini sejak Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Mereka yang sudah meninggal dari kalangan para sahabat berarti sudah selama 1400 tahunan di alam kuburnya. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, seorang mukmin, di antara sekian banyak prinsip akidah, keyakinan yang tidak bisa ditawar lagi adalah kita beriman tentang adanya yaumil akhir, hari akhir, yang itu merupakan salah satu rukun iman. Dan termasuk dari beriman terhadap hari akhir, kita beriman tentang adanya nikmat dan siksa kubur ini. Karena kebenaran tentang adanya nikmat dan siksa kubur telah dijelaskan oleh Al-Quran dan disebutkan secara mutawatir dalam hadis-hadis Nabi SAW. Disebutkan dalam banyak hadis Nabi yang tidak akan mungkin untuk didustakan. Di antaranya di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Ghafir ayat 46, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab." Neraka diperlihatkan kepada mereka pagi dan petang, yaitu kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada mereka, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Dalam ayat ini Allah mengabarkan akan adanya azab yang diberikan sebelum datangnya hari kiamat, yaitu azab di alam kubur. Adapun azab yang diberikan oleh Allah setelah datangnya hari kiamat, yaitu azab di api neraka. Oleh karenanya Imam Ibnu Katsir, salah seorang ulama tafsir, mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, wa hadhil ayatu aslun kabirun fi istidlali ahli sunnah ala adzabil barzakh fil qabr. Ayat ini adalah pokok yang agung tentang pendalilan ahlu sunnah akan adanya azab barzakh di alam kubur. Dalam surah At-Taubah ayat 101, Allah Azza wa Jalla berfirman tentang hal yang akan dialami oleh orang-orang munafik. Sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila adzabin azim. Kami akan mengazab mereka 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Sahabat Ibnu Mas'ud ketika mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan azab yang pertama azab di dunia, azab yang kedua azab di alam kubur, kemudian azab yang besar yaitu azab neraka. Adapun dalil dari hadis-hadis Nabi SAW, maka ini banyak sekali. Di antaranya kita sebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa beliau SAW pernah melewati 2 kuburan. Lalu ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Sungguh kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Tentunya ini merupakan wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi SAW. Beliau mengatakan, sungguh kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Mereka tidak disiksa karena suatu masalah yang besar. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Adapun salah satunya disiksa karena tidak menyucikan dirinya dari air kencing, tidak membasuh dirinya setelah buang air besar, buang air kecil. Wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Dan satunya lagi disiksa karena suka mengadu domba. Yang pertama karena dia tidak bersih ketika bersuci, merusak ibadah solatnya. Karena
syarat sah salat harus dalam kondisi bersuci dulu. Yang kedua, dia merusak hubungan di antara sesama manusia, orang yang gemar untuk mengadu domba. Padahal dua hal ini bukan perkara yang besar ketika seseorang ingin menghindarkan diri darinya. Dalam riwayat yang lain, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah didatangi oleh dua orang tua dari wanita Yahudi dan mengatakan kepada Ibunda Aisyah bahwa orang yang meninggal itu diazab di dalam kuburnya. Ketika itu Ibunda Aisyah belum mau mempercayai dua orang ini sampai dia menanyakan hakikatnya kepada Nabi SAW. Ketika Ibunda Aisyah bertemu Nabi SAW, maka Nabi SAW menyebutkan mereka berdua benar. Kedua orang Yahudi ini benar. Orang yang sudah meninggal akan diazab, dan semua binatang ternak dapat mendengar suara azab tersebut kecuali dua golongan, manusia dan jin. Dan kata Ibunda Aisyah, aku pun melihat beliau SAW senantiasa berlindung dari azab kubur setiap selesai salat. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Dan masih banyak ayat-ayat lain, begitu juga hadis-hadis Nabi yang membenarkan tentang adanya siksa kubur ini. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, azab kubur ini benar-benar ada dan sangat mengerikan. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala pernah menyebutkan dalam satu riwayat, ketika orang-orang kafir ditanya oleh malaikat, siapa orang yang diutus kepada engkau? Lalu mereka menjawab, la adri, saya tidak tahu siapa dia. Ketika salah dalam menjawab pertanyaannya, dikatakan kepadanya, kau tidak mengetahui dan tidak mengikuti. Kemudian dia dipukul dengan palu besi pada bagian wajahnya. Ia menjerit histeris hingga didengar oleh yang ada di sekitarnya kecuali manusia dan jin. Begitu terus diulang, bukan sekali pukul langsung mati, dihidupkan lagi, disiksa lagi, terus menerus sampai datang hari kiamat. Hari kiamat, azab di api neraka lebih dahsyat. Dalam riwayat disebutkan juga bahwa dikatakan kuburan tersebut akan menghimpit mereka, orang-orang yang munafik, hingga tulang-tulangnya remuk. Ia senantiasa disiksa sampai dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya itu. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Maka ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, hanya ada dua kondisi di alam kubur. Apakah seseorang mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur? Tentunya kita pasti berharap terbebas dari siksa kubur dan kita berharap mendapat nikmat kubur. Maka di sini dalam waktu yang singkat ini kita ingin menyampaikan beberapa hal, bukan maknanya pembatasan hal-hal yang telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga baginda Nabi SAW yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur. Di antaranya, yang pertama, seorang hendaknya banyak mengingat kematian. Kata Nabi SAW, aksiru min dzikri hadhimil ladzat, perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan. Maksud dari pemutus segala kenikmatan di sini adalah kematian. Bukan hanya sekedar mengingat saja, namun mengingat yang menghasilkan buah, yaitu beramal. Kenapa kematian bisa menjadi sebab selamat dari siksa kubur? Karena orang yang banyak mengingat kematian akan banyak mengingat akhirat. Orang yang banyak mengingat kematian akan berusaha menjauhi maksiat dan dosa, karena dia tahu segala perbuatannya tercatat dan akan ada pembalasannya pada hari pembalasan kelak. Orang yang banyak mengingat kematian akan bersegera bertaubat dan mengerjakan amal soleh. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan tentang hadis ini, banyak mengingat kematian akan berakibat pada perasaan tidak nyaman dengan dunia yang fana ini, sehingga setiap saat orientasinya adalah negeri akhirat yang kekal abadi. Kedua, amalan yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, tentunya dengan kita terus beriman kepada Allah dan terus memperbanyak amal soleh. Karena iman dan amal soleh adalah sarana paling penting untuk menyelamatkan seseorang dari siksa kubur. Allah Azza wa Jalla berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Allah memberi keteguhan kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh di dunia dan akhirat. Keteguhan di dunia, Allah memberikan mereka keyakinan yang kokoh ketika dihadapkan pada fitnah syahwat,
fitnah syubhat. Adapun bentuk keteguhan di akhirat, meninggal dalam kondisi husnul khotimah dan bisa menjawab pertanyaan dua malaikat dengan jawaban yang benar. Ketika malaikat bertanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, maka dengan jelas dia akan menjawab, Allah Tuhanku, Nabi Muhammad nabiku, dan Islam agamaku. Dalam hadis yang panjang, Rasul menjelaskan bahwa orang yang mampu menjawab dengan benar, ia selamat dari siksa kubur. Sementara orang yang tidak mampu menjawab dengan benar, dia akan mendapatkan siksa kubur. Ketiga, di antara amalan yang bisa menghalangi kita dari siksa kubur, rutin membaca surat Al-Mulk dan mengamalkan isinya. Membaca surat Al-Mulk setiap malam menjelang tidur dianjurkan sebagaimana yang dinukilkan dari baginda Nabi SAW. Dan ini dapat menjadi sarana seseorang untuk selamat dari siksa kubur. Ketika Nabi SAW ditanya tentang surat Al-Mulk, beliau mengatakan, hiyal mani'atu, hiyal munjiyatu, tunjihi min adzabil qabr. Surat Al-Mulk adalah penghalang, penyelamat yang dapat menyelamatkan seseorang dari azab kubur. Yang keempat, yaitu kita istiqomah, tetap teguh pada keyakinan kita, pada agama kita, teguh terhadap pendirian kita yang benar, konsekuen dalam mengerjakan ketaatan-ketaatan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Allah Azza wa Jalla berfirman, innal ladzina qalu Rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka ketika sakaratul maut. Dan malaikat ini mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan bersedih hati. Maknanya jangan merasa takut terhadap apa yang akan engkau jumpai setelah kematian, karena tidak ada kesedihan setelahnya. Dan malaikat telah memberitahukan, menunjukkan bahwa mereka akan selamat dari siksa kubur, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Alla takhafu wa la tahzanu. Begitu juga jangan bersedih. Jangan bersedih atas apa yang mereka tinggalkan di dunia, seperti tidak bersedih atas harta dan keluarga yang ditinggalkan. Ini yang ketiga, istiqomah, atau yang keempat. Yang kelima, tidak lupa kita memperbanyak berdoa memohon perlindungan dari siksa kubur, sebagaimana yang Nabi SAW ajarkan setelah tasyahud akhir sebelum salam. Beliau SAW membaca, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah azab kubur, dari fitnah neraka, dari fitnah kehidupan, dari fitnah setelah kematian, dan dari fitnah dajjal. 4 doa ini yang beliau SAW ajarkan sebelum kita salam setelah tasyahud akhir. Dan yang terakhir, yang keenam, dan ini bukan pembatasan, kita berusaha untuk tetap membersihkan diri kita setelah menyelesaikan hajat kita, yaitu setelah buang air besar dan buang air kecil. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, demikian khutbah Jumat yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari ngerinya azab kubur nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum bitilawatihi innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakun alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Wardallahumma 'anis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'anna ma'ahum bimannika wa karamika wa ihsanika ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وأعنه على البر والتقوى وسدده في أقواله وأعماله وألبسه ثوبة الصحة والعافية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.